diakses ya, tapi sudah disiapkan karena baru dirilis nanti bulan Juli. Nah, operator sekolah tahu karena dia maksudnya pakai kode sesuai dengan kodenya aksesnya nasional ya. Nah ini jadi bisa secara mandiri bebas apa saja gurunya mau melakukan aksesnya diagnostik di kompetensi literasi dan numerasi. Jadi bisa berbasis Android, bisa berbasis Windows komputer, dan bisa dilakukan juga penghindari nanti. Jadi ini AKM kelas, nanti langsung hasilnya langsung diolah nanti oleh sistem. Nanti kita akan dapat si A ada di masuk di tingkat kompetensi yang mana di numerasinya, literasinya ada di tingkat yang mana gitu. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan pembelajaran. Oh kalau A sama B sama ini mereka sama perlu intervensi khusus dalam hal numerasi. Jadi kita masukkan ke kelompok ini, nah setelah belajar dengan anak-anak yang sudah masuk kategori cakap maupun mahir. Nah ini yang diharapkan ke depan Bapak Ibu. Kalau di program sekolah penggerak, kurikulumnya memang benar-benar ditekankan tentang hal ini. Dan ini adalah pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang berkualitas. Nah kuncinya kita harus melakukan prosesnya. Jadi itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi ada assessment diagnostik di awal, ada assessment diagnostik yang berkala. Berkala ini dilakukan kapan saja sama proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa baca. Jadi saya hanya memberikan pemantik yang nanti mudah-mudahan juga bisa bersama ya. Itu mungkin dulu ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Ini adalah gambarannya. Ya, silakan. Ya, ada yang tadi, ada yang bertanya ya? Pak, oh boleh Pak Sunardi, silakan ya. Makasih ya Pak Sunardi ya. Ya, oke. Ya, karena waktunya sudah 5:30, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Tadi saya share materinya ya Bapak Ibu. Bisa bertanya dulu. Boleh silakan Pak Sunardi. Terima kasih. Saya malah amat senang kali ini bersama ilmu tentang diagnosis. Tadi dijelaskan bahwa asesmen diagnosisnya ada kognitif dan non kognitif. Ya. Nah, yang apakah guru mata pelajaran itu juga asesmen non kognitif? Karena sekolah kita ketahui bahwa ada guru BK misalnya. Ya. Guru BK itu kan ada, saya dengar tadi itu berkaitan dengan yang non kognitifnya. Apakah bagaimana tekniknya di lapangan? Apakah bekerja sama atau sendiri-sendiri? Misalnya kognitif untuk guru mata pelajaran, non kognitifnya misalnya guru BK. Nah yang berikutnya itu untuk yang ada yang berkala tadi kan? Ya. Yang berkala itu bisa di tengah, bisa di pada penutupan pembelajaran. Ya. Kalau yang di tengah perjalanan itu bagaimana Bu Anya tekniknya? Kalau yang di awal kan sudah jelas tadi kan, jelas kan nanti kalau itu tadi sudah bagus ada seminggu pekan itu di KNP diberikan semua guru itu untuk melakukan diagnosis ini. Nah kalau yang di tengah ini bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak juga atas pertanyaannya. Jadi memang Pak untuk non kognitif, jadi kita memang harus melibatkan juga guru BK-nya ya, terutama terkait dengan bagaimana kondisi belajar di rumah. Itu kan biasanya guru BK itu sebenarnya sudah punya data. Hanya kadang-kadang guru BK itu datanya kan tidak dibagi ke guru mapel, sehingga guru mapel tidak tahu seperti apa kondisi belajar anak-anak di rumah. Dan kalau ada masalah apa, memang ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa di-share ya, karena ada rahasia yang harus dipegang oleh guru BK. Tapi hal-hal yang sifatnya umum yang mempengaruhi belajarnya itu mesti bisa disampaikan kepada guru mapelnya, sehingga ketika meraihkan pembelajaran, guru-guru mapel bisa memanfaatkan data ini. Oh ternyata ada anak yang seperti ini, yang saya gaya belajar. Nanti data gaya belajar sesuai itu kan bisa dilakukan oleh guru BK, dan hasilnya di-share ke guru mapelnya. Oh, ternyata di kelas ini yang punya gaya belajar audio ada berapa, kinestetiknya ada berapa, visualnya ada berapa, sehingga ketika meraihkan pembelajaran, saya juga kalau ternyata campur semuanya ada tiga gaya belajar, berarti harus mengkombinasikan tiga model pembelajaran yang mengakomodir tiga gaya belajar. Jadi kinestetiknya bisa ikut, audio bisa ikut,
jadi ini memang kerjasama ya Pak, yang Ya. nah, kalau untuk asesmen diagnostik yang kognitif yang bersalah, jadi sebenarnya penilaian formatif pun, Pak, penilaian formatif itu bisa berfungsi sebagai asesmen diagnostik. Jadi ketika misalnya kita tengah melakukan pembelajaran, sudah selesai bisa beberapa satu dua konsep, terus kita ajarkan tanya jawab menanyakan konsep yang sudah kita jelaskan. Nah, itu salah satu kita mengecek ketercapaian belajar anak itu, ada yang paham, ada yang tidak paham. Misalnya anak yang misalnya kita sudah punya peta ya, ini anak yang lemah, ini anak yang sedang, ini anak yang bisa. Kita tanya anak yang lemah. Kalau kita tanya anak yang lemah, kita jawab, pasti yang pintar sama sedang sudah bisa jawab. Kadang-kadang kan dulu sering nanya ya, semuanya pintar-pintar terus ya, kelupaan yang lemah. Nah, tapi kalau misalnya yang lemah nggak bisa jawab, kita tanya yang sedang ternyata nggak bisa jawab juga. Nah, berarti pembelajaran jangan dilanjutkan, harus diulang lagi konsep yang tadi. Nah, itu jadi itu sebenarnya assessment formatif ya, assessment for learning sama assessment as learning. Tapi bisa berfungsi, itu formatif itu bisa berfungsi jadi assessment diagnostik. Ketika kita menggunakan itu untuk mendiagnosis kesulitan anak belajarnya, ketercapaian belajar. Nah, itu contoh yang di tengah-tengah ya, ya, secara simpel, secara sederhana. Ya, kalau yang di awal pembelajaran itu memang kita harus identifikasi materi prasyarat ya, ketika mau belajar tadi ini materi prasyarat apa. Ya Pak, sudah ya. Yang ketinggalan Bu. Ya. Tadi dijelaskan juga ada anak kita yang tertinggal. Yang tertinggal tadi kan dijelaskan ada pendampingan afirmatif yang bersifat penguatan atau tidak. Nah, ini apakah yang melakukan guru yang bersangkutan atau bisa guru lain atau bagaimana? Ini kan guru kan tambah simpel bukan ya? Ya betul Pak. Ya ini ya betul. Pertanyaannya menarik ya Pak ya. Jadi inilah dibutuhkan kepiawaian bagaimana kepala sekolah, guru, pengawasnya ya, inovasinya. Jadi kalau memang guru yang nggak banyak jamnya, mungkin bisa dilakukan ya Pak ya, remedial aja. Kadang remedial yang selama ini ada belum optimal dijalankan oleh guru-guru kita sebagaimana harusnya remedial. Kadang-kadang kalau remedial cuma dikasih soal aja ulang lagi, tidak diberikan bantuan pembelajaran, hanya dikasih soal tes ulang. Yang nggak bisa ya tetap nggak bisa, walaupun dikasih soal 10 kali pun ya tetap nggak bisa ya, kalau tidak diberikan bantuan pendampingan. Nah, jadi ini tergantung inovasi proyek Bapak Pak Sugeng ya, bisa dilakukan oleh guru sendiri, boleh mungkin kerjasama tim, mungkin bisa memanfaatkan tutor sebaya Pak. Oh iya. Ya, jadi anak-anak yang sudah pakai HPSS yang sudah kategori yang bagus, mahir, paham itu bisa kita manfaatkan untuk membantu teman-temannya di kelompok belajar. Ya, sambil kita pantau. Nah, dulu waktu saya dulu, saya pernah membuat namanya klinik remedial. Waktu itu saya manfaatkan anak-anak yang sudah pintar. Jadi setiap kali siapa yang dapat nilainya bagus, itu saya tunjuk dia jadi dokternya, saya buatkan kartu seperti kartu pasien, begitu Pak ya. Jadi yang dokternya siapa, dia nanti membina beberapa teman-temannya yang akan jadi